Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi kembali. Ya, sebelumnya Bapak ingin bertanya apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada, Pak. Alhamdulillah hadir semua. Baik kalau gitu, kalau tidak ada yang tidak hadir, hari ini Bapak akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Ya, dan bagaimana kalian menganalisis teks-teks prosedur ini dengan kebahasaan dan strukturnya dengan benar. Ya, Baik, Pak. sebelumnya Bapak ingin menanyakan materi yang minggu lalu dulu. Ada yang masih ingat apa itu pengertian teks prosedur? Kalau ada yang tahu, mari tunjuk tangan salah satu, bicara satu-satu ya. Apa itu pengertian dari teks prosedur? Yuk. Saya coba, Pak. Saya mau mencoba. Iya, ayo dimulai. Teks prosedur yaitu teks berisi tentang uraian yang menjelaskan langkah-langkah atau tahap-tahap untuk melakukan suatu hal tertentu. Dalam teks prosedur itu, Pak, biasanya terdapat tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial untuk melakukan sesuatu atau langkah tertentu. Gitu, Pak. Ya, baik, benar sekali. Sebelumnya Bapak melanjutkan, apakah ada yang ingin mencoba lagi? Baik, kalau tidak ada yang ingin mencoba lagi, mari kita masuk ke materi selanjutnya. Sebelumnya Bapak ingin bertanya apakah sudah ada yang tahu apa itu struktur teks prosedur? Tidak, Pak. Belum ada yang tahu. Ya sudah, kalau belum tahu, Bapak akan menjelaskan struktur teks prosedur. Ya, struktur teks prosedur itu ada tiga. Ya, ingat-ingat struktur teks prosedur itu ada tiga. Yaitu yang pertama, bagian tujuan. Nah, pada bagian pertama ini yaitu judul. Judul di dalam teks prosedur memberikan informasi kepada pembaca mengenai tujuan akhir dari teks prosedur. Nah, jadi pembaca akan mengetahui hasil apa yang dicapai apabila mengikuti langkah-langkah yang ada pada teks tersebut. Ya, lanjut. Yang kedua itu adalah bagian material atau bagian bahan. Bagian material bisa mencakup beberapa hal, seperti bahan, alat, atau bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. Meskipun bagian material merupakan salah satu struktur dari teks prosedur, namun tidak semua teks prosedur memiliki bagian ini. Nah, bagian material hanya akan ada pada teks prosedur yang isinya tentang pembuatan suatu hal, seperti membuat makanan, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Nah, langkah yang ketiga yaitu langkah-langkah atau tata cara membuat atau melakukan sesuatu. Nah, pada bagian struktur teks prosedur ini jelas sama seperti namanya, yaitu berisi tentang panduan yang harus dilakukan oleh pembaca untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dari teks prosedur tersebut. Pada bagian ini biasanya menggunakan angka atau tanda untuk menunjukkan langkah-langkah harus dilakukan secara urut dan tidak boleh acak. Nah, eh, ada berarti sekarang udah tahu dong ya struktur teks prosedur itu ada berapa dan apa saja. Sudah, Pak, sudah. Baik, coba salah satu yang Bapak tunjuk, sebutkan ulang tentang struktur teks prosedur ya. Bapak mau Raihan.
Yuk dicoba sebutkan struktur teks prosedur yang Bapak jelaskan tadi. Baik Pak, struktur teks prosedur yang saya tanggap tadi itu ada 3, yaitu ada bagian tujuan, terus ada bagian material atau bahan, dan yang ketiga itu langkah-langkah atau tata cara membuat atau melakukan sesuatu Pak. Nah, kalau penjelasannya yang saya tanggap itu, kalau bagian tujuan itu ya pasti judul. Nah, terus kalau yang kedua, bagian material atau bahan itu kayak tentang pembuatan suatu hal, kayak seperti membuat makanan, kerajinan tangan, dan lain-lain Pak. Kayak bahan-bahan atau alat-alat apa saja yang dibutuhkan gitu, kayak membuat makanan sama kerajinan tangan. Terus kalau di langkah-langkah atau tata cara membuat atau melakukan sesuatu itu yang berisi tentang panduan yang harus dilakukan, yaitu langkah-langkah. Ya baik, alhamdulillah berarti sudah mengerti ya apa aja yang termasuk dari struktur teks prosedur. Alhamdulillah. Ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah tidak Pak. Baik, kalau misalnya sudah mengerti semuanya, Bapak akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu unsur kebahasaan teks prosedur. Nah, cara membuat teks prosedur itu cukup mudah. Salah satunya adalah dengan mengetahui unsur kebahasaan apa saja yang dipakai di dalam teks prosedur. Yaitu yang pertama ada konjungsi temporal, ya. Yang kedua itu ada kata kerja imperatif. Nah, yang ketiga ada verba material. Yang keempat ada verba tingkah laku. Nah, yang kelima itu ada partisipan. Yang keenam penanda atau bilangan urutan. Yang ketujuh adalah kalimat interrogatif atau pertanyaan ya. Dan yang kedelapan itu adalah kalimat deklaratif ya. Sebelumnya Bapak ingin bertanya apakah sudah ada yang tahu penjelasan tentang unsur kebahasaan teks prosedur yang tadi Bapak sebutkan? Salah satunya saja juga tidak apa-apa. Saya ingin mencoba Pak, yaitu saya ingin mencoba yang kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif itu berisi tentang kalimat perintah atau larangan. Nah, pembaca itu wajib mentaati kata kerja imperatif yang ada pada teks prosedur agar hasil akhirnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan pada para pembaca gitu Pak. Iya benar sekali. Alhamdulillah kalau kalian sebelumnya sudah belajar tentang unsur kebahasaan teks prosedur ini. Terima kasih. Baik Pak, sama-sama. Ya, Bapak jelaskan dulu penjelasannya satu persatu. Kalau yang pertama itu ada konjungsi temporal ya tadi. Nah, konjungsi temporal adalah nama lain dari kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis atau berurutan. Contoh dari konjungsi temporal seperti kemudian, lalu, selanjutnya, berikutnya, dan setelah itu. Nah, yang kedua itu yang tadi kata teman kamu, kata kerja imperatif benar, yang berisi tentang kalimat perintah atau larangan. Nah, contoh kata kerja imperatif yaitu diamkan ubi selama 5 menit. Lalu jangan sampai tercampur dengan bahan lainnya dan sebagainya. Ya. Nah, yang ketiga itu tadi ada verba material. Nah, yang dimaksud dengan verba material yaitu segala sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik. Contoh dari verba material yaitu potong cabai, haluskan bahan, dan lain sebagainya. Ya. Lalu yaitu ada yang keempat verba tingkah laku. Verba tingkah laku yaitu segala tindakan yang dilakukan untuk menggunakan ungkapan. Contohnya yaitu tunggu sekitar 5 menit, tunggu sampai matang, dan tetap pertahankan. Nah, yang kelima itu ada partisipan manusia. Teks prosedur adalah teks yang ditunjukkan kepada manusia,
baik untuk dibaca maupun untuk didengar. Ya, oleh sebab itu, teks prosedur wajib mengikut sertakan manusia ke dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Nah, yang keenam, penanda atau bilangan urutan. Umumnya, penanda urutan pada teks prosedur berupa angka atau numbering, namun beberapa ada yang menggunakan penanda atau bulat seperti titik. Lalu, yang ketujuh itu adalah kalimat interrogatif atau pertanyaan. Nah, kalimat interrogatif yaitu kalimat yang di dalamnya berisi tentang pertanyaan. Adapun fungsi dari pernyataan tersebut adalah untuk meminta informasi tentang sesuatu hal atau menanyakan kepada pembaca yang mengikuti langkah-langkah di dalam tulisan tersebut. Contohnya yaitu, apakah sudah paham? Sudah mengerti? Sudah belum? Apakah sudah dimasukkan? Dan lain sebagainya, ya. Nah, yang terakhir itu ada kalimat deklaratif atau pernyataan. Ya, kalau tadi yang pertama adalah kalimat interrogatif atau pertanyaan. Nah, untuk yang kalimat deklaratif atau pernyataan, yaitu kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang di dalamnya mengandung pernyataan. Fungsi dari kalimat ini adalah untuk memberikan informasi atau berita mengenai suatu hal. Nah, unsur-unsur pembahasan teks prosedur di atas harus kalian pahami ketika membuat teks prosedur. Lalu, selain mengetahui unsur kebahasaannya, kalian juga harus menerapkan yang tadi, yaitu struktur teks prosedur. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada, Bapak akan memberikan latihan, yaitu contoh teks prosedur, cara memanfaatkan air dengan benar, lalu kalian analisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur di atas ya, yang Bapak kasih nanti. Baik, Pak. Waktunya berapa menit ya, Pak? Karena waktunya sudah mepet, saya memberikan waktu sekitar 15 menit untuk menjawab dan segera saya periksa hari ini juga ya. Jadi teks prosedurnya itu tidak perlu kalian tulis lagi, langsung saja dengan jawaban. Nah, ya apa namanya? Setelah itu kalian kumpulkan ke saya dan saya akan memeriksa satu persatu. Selamat mengerjakan. Ya, saya sudah memeriksa semua pekerjaan kalian dan alhamdulillah sudah hampir benar semua ya. Lalu kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak akan cukupkan pertemuan kita hari ini. Jika ada pertanyaan bisa lewat menanyakan lewat WA saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Baik, Pak. Terima kasih.